Oke, selamat malam semuanya. Namo sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Kenalkan, nama saya Suryani. Suryani. Ya. Saya mau tanya, bagaimana cara mengurangi konflik dalam sebuah komunitas? Konflik dalam sebuah komunitas. Oke, tadi siang bukannya saya udah jawab ya? Oke, Bu Suryani, sebenarnya tadi sudah dijawab dalam slide itu sih. If you want other happy, practice compassion. If you want a happy, practice compassion. Jadi kalau komunitas ini makanya harus berlatih. Komunitas itu selalu saya memperhatikan, saya dari muda, ini sama dengan Wiwi, dengan Yanto, dari muda, Romo juga ya. Kita dari muda itu sudah cemplung di organisasi, dan memang konfliknya luar biasa banyak. Biasanya pengurus yang jadi masalah, karena apa? Pengurus itu selalu menjadi panitia mengadakan acara. Acara apa? Retret, mendengarkan dharma. Panitianya dengerin nggak? Retret nggak? Enggak, panitianya sibuk. Jadi umatnya pinter, terlatih, panitianya yang geblek. Serius. Makanya saya sering belakangan ini suka kalau bikin acara, panitianya gantian. Ya, ibu-ibu jangan jadi tukang masak doang tuh di dapur gitu kan. Di dapur, mengajarkan dharma, menyiapkan makanan. Ibu-ibunya nggak pernah mendengarkan dharma, tidak pernah ikut retret misalkan kan, atau panitianya sibuk di tempat parkir, yang bapak-bapak urusin parkir. Memang luar biasa. Kita berhasil menjadi panitia yang hebat, tapi kita tidak berlatih. Dan ketika kita tidak berlatih, konflik di mana-mana. Akhirnya umat yang berlatih lebih hebat daripada kita. Dan ketika umat melihat pengurusnya ini payah, nggak berlatih, akhirnya mereka akan pergi. Ya, jadi pengurus yang paling penting adalah pengurus juga ikut berlatih sehingga frekuensinya sama. Ketika kita mau berantem, kita mau konflik, ayo balikin lonceng. Dan saya suka mengatakan begini, pengurus dalam komunitas apapun, tolong diingat kembali motivasi awal kita menjadi pengurus itu apa. Ya, kalau dari awal motivasinya memang sudah tidak baik, sebaiknya kita sebagai seorang Buddhis jangan berkecimpung dalam hal itu. Ya, karena itu akan membuat satu karma yang sangat tidak baik. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita masuk ke dalam komunitas, kita masuk ke jadi pengurus, kita mempunyai satu motivasi yang baik. Ketika kita dalam perjalanan ada masalah, ingat kembali motivasi awal kita itu apa. Sama pasangan suami istri juga seperti itu. Ketika perjalanan pernikahan, muncul konflik, tolong kembali lagi kepada motivasi awal ketika diberkati depan altar. Apa yang kita tekadkan bersama untuk berdua. Kembalikan kepada cinta kita yang pertama itu, ketika kita naksir, ketika kita menyatakan cinta, motivasi apa yang muncul pada saat itu. Tolong kembalikan ke sana. Ya, jadi itulah sebenarnya salah satu cara untuk menghindari konflik dalam komunitas atau dalam pengurus. Saya sebenarnya sedih kalau melihat dalam komunitas Buddhis itu ada konflik, ada masalah, akhirnya bubar. Orang Tionghoa ini ada satu kejelekan sih, begitu ada konflik atau tidak bisa terpilih jadi ketua, dia pindah ke sana, dia bikin organisasi sendiri, dia yang jadi ketua. Kita tuh sedih gitu loh. Yang merebut kuenya cuman itu aja, yang ngerebut semakin banyak. Nanti serba salah, dia datang kemari, di sono dia ngomongin, wah lu sekarang begini-begini ya, kalau dari sini dia pindah ke sana, wah kamu pengkhianat ya, udah tidak setia lagi di sini, oh malah kita yang jadi omongan dan berbuat karma yang tidak baik. Ya, jadi seperti itu sih Ci Suryani. Sebenarnya ketika kita konflik itu tidak akan pernah hilang, selalu akan ada. Yang kita pengen atau kita inginkan itu adalah bagaimana kita mengelola konflik tersebut. Makanya kalau yang tadi siang saya mengulang sedikit, tadi kan MC kita Hans itu mengatakan no mud no lotus, tidak ada lumpur maka tidak ada teratai. Nah, lumpur itu adalah kesakitan, penderitaan, masalah, ya hujatan, hinaan, itu adalah lumpur. Tapi ingat baik-baik, dengan teratai yang sangat baik itu luar biasa, itu bisa mentransformasi yang hal-hal yang jelek itu menjadi teratai yang sangat indah. Dan ketika orang melihat teratai, yang diingat adalah keindahannya, bukan lumpurnya. Betul ya? Nah, jadi kalau kita juga sebagai manusia, tadi saya sudah bilang, dalam diri kita, dalam mental kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sudah ada benih-benih yang ketidakbaikan, kebencian, semua itu sudah ada. Jadi tergantung bagaimana kita menyiraminya, kita memupuknya. Kalau kita memupuk yang negatif, kebencian, dan itu akhirnya lebih kuat daripada kita, akhirnya dia yang men-take over diri kita, mensabotase diri kita. Tapi kalau kita tahu bahwa memang ada di sana,
memang sudah ada di sana kebencian, keserakahan yang tidak baik, tapi kita menyirami, kita memupuk hal-hal yang positif, maka positif itu akan lebih kuat. Ya, sehingga hal negatif itu tidak punya kesempatan untuk mendominasi. Jadi sebenarnya itu aja sih. Ya. Jadi tolong kalau kita dalam komunitas ketika kita berlatih, kita juga ikut berlatih. Jadi setiap kali saya perhatikan dalam organisasi itu ya bikin masalah itu biasanya memang pengurus-pengurus itu karena ya mereka tidak pernah berlatih, tidak mendengarkan dharma. Bila perlu kalau ibu-ibu yang sibuk di dapur pasang mic-nya di sana. Jadi sambil masak sambil dengerin. Ketika Bante ngajar, oh compassion, welas asih, sabar, jangan marah. Oh denger, oh sambil masaknya denger. Oh. Daripada dia gosip, oh lu caibu itu, masaknya tambah lama tambah sur itu kan. Jadi itu boleh tarik speaker ke sana, jadi ibu-ibu yang di sana juga bisa mendengarkan dharma. Jadi seperti itu ya Cik Suryani, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mau liontin nggak? Saya kasih liontin. Tadi saya kasih. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak. Nah, ini jangan lupa datang, ajak teman rame-rame, ikut pelatihan. Ini apa sih kelas Dharma ya, bukan pelatihan ya? Tapi minta Bante lah kalau berkenan. Oke, nama budaya. Nama budaya Pak. Nama saya Ayang. Sayang S-nya dibuang Romo. Sayang S-nya dibuang jadinya Ayang. Oh, S-nya dibuang. Sorry, kuping saya memang agak bermasalah. Maaf juga suaranya agak ini. Pak Ayang ya. Oke. Terima kasih Romo atas 2 hari yang luar biasa. Pembelajarannya yang luar biasa. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya Romo. Tadi dijelaskan ada 4 kata yang luar biasa. Salah satunya adalah saya tidak bisa. Boleh nggak saya minta pencerahan dari Romo? Maksud dari saya tidak bisa itu apa? Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Ya, oke. Romo Ayang, terima kasih. Tadi dikatakan kan ada 4 kata, ya kan? Satu itu adalah terima kasih. Yang kedua itu saya tidak bisa. Kemudian saya minta tolong, saya minta bantuan. Ya kemudian kalau saya salah saya minta maaf. Yang tidak bisa itu ya tidak ada makna tersembunyi, benar-benar tidak bisa. Dan kita menyadari bahwa manusia itu, segala manusia itu kita mempunyai batasnya. Setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, saya hobi makan enak, tapi saya nggak bisa masak, Pak. Serius, saya tidak bisa. Akui saja memang saya tidak bisa. Ketika saya tidak bisa, ya saya minta tolong dengan orang lain. Ketika saya mendapatkan bantuan, ya saya mengucapkan terima kasih. Ya, suatu ketika saya berbicara mungkin agak kasar karena kurang mindful atau apa, saya membuat orang tersinggung, ya saya mengucapkan saya minta maaf. Jadi sebenarnya kalau dalam kebaktian Mahayana itu sangat bagus kalau kita ikuti sekali-sekali. Sini ada kebaktian Mahayana nggak sih? Ada kan? Ya ikutlah kebaktian Mahayana, tapi memang itu kan Mandarin. Ya kita tahulah artinya. Jadi saya suka memotivasi, menginspirasi teman-teman siapapun ya yang Buddhis, tolong ketika baca parita, baca sutta, baca sutra, upayakan kita tahu artinya yang kita bacakan. Jadi dalam Mahayana itu setiap kali puja itu pasti diselipkan adalah Chankui. Mau ulambana, apalagi acara-acara besar kan, ulambana, pai chan segala macam pasti ada Chankui-nya. Karena Buddha ini sangat luar biasa. Dia tahu kita ini adalah orang yang sedang berlatih dan banyak kesalahan-kesalahan dan kita perlu bertobat. Yang pertobatan dalam agama Buddha itu adalah penting, satu adalah menyadari. Sadar bahwa itu salah. Yang kedua itu akui. Yang ketiga baru bertobat. Setelah bertobat itu tidak mengulangi. Itu yang diajarkan oleh Buddha itu 4 step yang sangat powerful. Yang pertama itu kalau kita dari awal kita tidak menyadari bahwa itu salah, itu repot loh. 3 level berikutnya tidak akan bisa berjalan. Jadi harus menyadari, oh memang itu salah. Ketika ditegur orang, ya, oh memang salah. Oke, sadari itu salah. Kemudian, oh ya benar, saya salah. Oke, setelah salah, saya bertobat. Saya menyatakan pertobatan, Chankui. Dalam di Pali teks sebenarnya ada sih kata Samayati, padahal itu parita yang sangat penting. Kalau sampai saat ini saya kalau diminta untuk bacain parita orang sakit, orang mati, saya selalu bacakan itu. Kalau dia mau baca versi Pali. Ini kita sebenarnya beruntung lah berada di keluarga Budayana kan. Jadi kita salesnya itu lengkap. Palu ada, palu gak ada. Apa lu mau gua ada. Lu mau lemkeng, kita bisa lemkeng. Ya, lu mau bahasa Pali, kita punya bahasa Pali gitu kan.
Ya, jadi ketika kita melayani kesusahan, ya, Nah, saya tapi saya selalu tergerak untuk datang acara duka, orang sakit, orang meninggal. Biasanya kalau saya mau keluar kota seperti ini ya, saya selalu cek dulu, ada nggak sih rekan-rekan itu yang sakitnya sudah parah. Saya takut kalau saya pergi, saya tidak bisa ketemu dia untuk terakhir kalinya. Saya biasanya kalau saya tahu ada teman yang lagi sakit parah, biasanya saya datengin dulu, saya jenguk dulu, baru saya pergi. Ya, kita selalu berdoa semoga ketika saya pulang dia masih ada, gitu kan? Tapi kan sering kali juga seperti itu. Saya selalu upayakan untuk datang, ya untuk memberikan penghormatan. Ya kadang diminta berdoa ya kita berdoa, kalau tidak diminta berdoa ya sudah kita gak usah kepo. Ya serius. Dan ketika nyampe ke rumah duka, ketika nyampe ke rumah sakit, mulut kita itu tolong dijaga. Saya tidak pernah tanya kepada orang kenapa dia meninggal. Saya tidak pernah tanya. Jadi biasanya kalau saya keluar dari rumah duka, orang suka tanya, lu kan udah jenguk, dia matinya kenapa tuh? Gak tahu gua. Lu jenguk apa enggak? Jenguk. Melayat apa enggak? Melayat. Oh lu gak tahu dia matinya kenapa? Apa urusannya sama gua? Saya berpikir secara psikologis ya teman-teman. Dia kalau keluarga duka, kita datang satu orang nanya, kenapa sih dia meninggal? Ketika dia bercerita itu, apakah dia bercerita dengan gegap gempita? Dengan kebahagiaan? Bercerita dengan duka, betul? Ya kan? Lukanya itu dikorek terus loh. 10 orang datang 10 kali cerita. Sampai suatu ketika saya bilang sama teman saya, ini kalau pertanyaan seperti itu lu rekam aja. Lu rekam aja, kalau orang tanya lu kirim aja. Lu kirim aja ke dia ya. Sekarang kan canggih. Jadi kita terlalu kepo, maksudnya kita tahu itu manfaat buat kita itu apa sih? Gak ada manfaatnya tapi membuat luka orang lain. Untuk apa gitu kan? Nah jadi kita datang itu apakah tujuan awal kita datang itu kan kita mau melakukan penghiburan, betul kan? Teman-teman Kristen dalam kondisi kesusahan itu adalah momentum yang paling bagus untuk memberikan pelayanan. Ya, kita orang Buddhis begitu meninggal, ciong, nggak boleh datang. Terus gitu kan? Saya jenguk, saya lihat, saya bilang, semoga cepat sembuh ya. Terus teman saya yang satu dia, lu bohong dong Her. Loh kok bohong? Lu berkata yang tidak benar, langgar sila keempat. Yang mana yang gua langgar? Lu kan tahu dia nggak bakal sembuh. Kenapa lu ngomong cepat sembuh ya? Loh kan gua ngomong semoga. Gak boleh lalu. Langgar sila keempat. Oh gitu ya. Terus gua harus bilang apa? Cepat mati lu ya. Gitu. Terus waktu itu sejak itu saya tercerahkan. Terus saya bilang gini aja. Tercerahkannya setelah itu saya keluar. Saya bilang sama dia gini, gini aja, kalau lu merasa melanggar kesila keempat, lu gak bisa mengatakan sesuatu hal yang baik tentang orang ini, lu di luar aja. Lu gak usah ngomong apa-apa. Pertama saya bilang, lu gak usah ngomong apa-apa. Dia bilang, yaudah, lu gak mau ngomong. Tapi dia, ini bahasa tubuhnya. Si Leo. Jadi, dia gak ngomong kan? Cuman, jadi, saya bilang, lu kalau kayak gitu, lu di luar aja. Ya lu sebentar lagi dipukul orang. Ya jadi memang ketika kita datang bawa hati, ya pada saat itu saya tercerahkan benar. Jadi pada saat itu saya tidak pernah bilang semoga cepat sembuh. Saya bilangnya apa? Semoga mendapat perawatan yang baik sehingga saya semoga mendapat penanganan yang cocok sehingga mendapatkan yang terbaik. Akhirnya saya suka ngomong seperti itu. Karena apa? Yang mendapatkan penanganan yang cocok itu paling penting, ya kan? Ketemu dokter yang tiba-tiba dapat bisikan bodhisattva, dia tahu gitu kan? Ya mendapatkan yang terbaik, apa yang terbaik? Misalnya terbaik dia harus pergi, ya dia pergilah. Yang terbaik dia harus sembuh, ya dia sembuh lah. Jadi akhirnya saya memilih kata-kata ini gara-gara teman saya yang kurang ajar itu. Ya kadang-kadang orang-orang kayak gitu itu mencerahkan kita sih. Saya berpikir benar juga sih ya. Kalau saya ngomong semoga cepat sembuh, loh. Walaupun ada kata semoganya kan, tapi ya kayaknya memang kondisi seperti itu masa sembuh gitu kan. Akhirnya ya saya berpikir ya betul juga sih, kamu ngomong gak salah, cuma waktunya gak tepat ya kan. Masa depan orang lagi sakit, aduh, si Leo cuma ngomong 2 kata loh, bentar lagi dipukul orang loh. Ya jadi seperti itu ya Pak Romo Ayang. Jadi kembali lagi saya jadi ceritanya panjang lebar. Jadi memang kita harus sadari bahwa kita itu memiliki keterbatasan.
Dan kita diciptakan sebagai manusia secara komunitas, ya makanya kita harus berada di komunitas, dan komunitas itulah melengkapi kita. Dan kita bisa lengkap, dan kita bisa tumbuh dan bisa berkembang bersama-sama. Itulah yang fungsinya komunitas. Ya, jadi kalau memang tidak bisa, minta tolong. Kemarin kan saya bilang, kalau kita punya cita, tadi pagi saya bilang, kalau kita punya cita-cita ya sebaiknya kita memberitahukan ke banyak orang. Cita-cita kita apa, tujuan kita apa, harapan kita apa. Demikian kalau kita sakit pun jangan paiseh-paiseh kasih tahu orang. Banyak loh bodhisatwa di luar itu yang bisa memberikan solusi kepada kita. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, dia tiba-tiba dia kasih tahu karena dia tahu kita sakit. Kan orang Tionghoa ini kan orang-orang tua itu kalau sakit nggak mau kasih tahu orang. Tahu-tahu mati aja. Jadi kalau sakit itu kasih tahu orang. Itu tadi yang kemarin yang pilar keempat itu acceptance. Kita terima kalau saya sakit gitu kan. Ya saya kasih tahu orang nggak apa-apa kok, saya nggak malu kok. Malah sering mendapatkan bantuan dari hal-hal seperti itu. Kalau mempunyai cita-cita mau beli mobil, mana tahu ada teman kita yang jual mobil gitu kan. Bisa kasih harga yang bagus. Kalau enggak dia punya temennya yang bisa kenalin. Kan seperti itu. Nah jadi jangan pernah malu untuk minta bantuan pada orang lain. Tapi ya itu kembali lagi ketika mendapatkan manfaat harus berterima kasih, harus bersyukur, dan kalau bisa lebih luas lagi kita membalas kebaikan itu walaupun bukan kepada orang yang memberikan bantuan tapi meneruskan kebaikan kepada yang lain. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih. Cukup ya. Udah kau tempo loh ini. Thank you sekali lagi. Semoga kita kita dedikasi dulu ya. Kita dedikasi dulu ya. Saya selalu suka tutup dengan dedikasi. Oke, yuk ikuti saya ya.